Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan analisis krisis ekonomi di dunia. Tapi sebelum itu, kita izin untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizka Indah dengan NIM 02501051. Saya Enda Purwati dengan NIM 02501016. Saya Alia Fatona dengan NIM 02501045. Saya Siti Fadila dengan NIM 02501005. Saya Dina Ardani dengan NIM 02501030. Saya Denis Pitasari dengan NIM 02501008. Saya Syifa Nurani dengan NIM 02501021. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian krisis ekonomi. Jadi, krisis ekonomi global adalah kondisi ketika perekonomian dunia mengalami penurunan besar yang ditandai dengan Melemahnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian krisis ekonomi. Krisis ekonomi global adalah kondisi ketika perekonomian dunia mengalami penurunan besar yang ditandai dengan melemahnya PDB, meningkatnya pengangguran, inflasi, dan penurunan nilai tukar. Dampaknya meliputi penurunannya daya beli, berkurangnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta turunnya penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasannya pertama, yaitu terhadap krisis ekonomi, yaitu krisis menurunnya nilai tukar rupiah. Nah, apa sih penyebab dari krisis melemahnya nilai tukar rupiah? Yaitu sejak tahun 2015, nilai tukar rupiah semakin berfluktuasi akibat faktor global seperti kebijakan moneter negara maju. Nah, perang dagang dan juga pandemi COVID-19, serta adanya ketidakpastian geopolitik. Kemudian nilai tukar dipengaruhi oleh suku bunga, inflasi, kemudian neraca perdagangan, dan sentimen pasar. Depresiasi rupiah dapat meningkatkan ekspor, tetapi juga menaikkan biaya impor dan inflasi. Stabilitas nilai tukar penting bagi investasi, karena mengurangi risiko kerugian dan mencegah keluarnya modal asing atau disebut juga capital flight. Nah, kita juga akan membahas terkait apa dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah. Jadi, dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yaitu bisa berdampak luas pada perekonomian Indonesia. Karena tingginya ketergantungan terhadap transaksi internasional yang menggunakan dolar, kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan geopolitik. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, perlemahan rupiah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga hubungan antara nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah. Jadi, pemerintah bersama Bank Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang pertama ada penguatan cadangan devisa. Jadi, penguatan cadangan devisa dilakukan agar negara mampu melakukan intervensi pasar dan menjaga kepercayaan investor. Yang kedua, optimalisasi devisa hasil ekspor atau DHE yang diterapkan untuk meningkatkan pasokan valuta asing dalam negeri sehingga tekanan terhadap rupiah dapat berkurang. Selain itu, pengendalian inflasi dilakukan melalui berbagai pasokan barang, memperbaiki distribusi dan kebijakan moneter agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan investasi dan ekspor untuk memperkuat ekonomi juga menambah devisa negara. Seluruh kebijakan tersebut didukung oleh sinergi fiskal dan moneter melalui pengaturan suku bunga, stabilitas nilai tukar, pengelolaan anggaran, dan stimulus ekonomi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Oke, selanjutnya efektivitas dari kebijakan pemerintah. Penerapan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengatasi pelemahan rupiah dinilai cukup efektif, meskipun dipengaruhi kondisi ekonomi dan global dan faktor internal. Penguatan cadangan devisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar valuta asing, namun memiliki keterbatasan karena jumlahnya tidak terbatas. Optimalisasi devisa hasil ekspor atau DHE meningkatkan pasokan valuta asing dan memperkuat likuiditas, tetapi bergantung pada kepatuhan eksportir. Pengendalian inflasi mampu menjaga daya beli masyarakat meskipun dipengaruhi oleh faktor internal. Peningkatan investasi dan ekspor juga memperkuat ekonomi dalam jangka panjang dengan menambah devisa. Selain itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kepercayaan investor. Oke, selanjutnya adalah krisis pandemi COVID-19. Jadi, pandemi COVID-19 itu disebabkan oleh penyebaran virus SARS-CoV-2 yang menimbulkan krisis ekonomi global akibat pembatasan mobilitas dan terganggunya rantai pasok. Nah, dampaknya itu meliputi penurunan aktivitas ekonomi, berkurangnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran, serta penurunan produk domestik bruto di berbagai negara termasuknya Indonesia. Jadi akibatnya itu pandemi tidak hanya menjadi krisis kesehatan tetapi juga memicu perlambatan ekonomi yang signifikan. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang memberikan dampak besar terhadap aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga sosial. Pertama, pada bidang kesehatan, bidang ini menjadi sektor yang paling terdampak selama pandemi. Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 membuat rumah sakit dan tenaga kesehatan menghadapi beban kerja yang sangat besar. Selain berdampak pada kesehatan fisik, pandemi juga mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Banyak orang mengalami stres, kecemasan, dan rasa takut akibat kondisi yang tidak menentu. Kedua, pada bidang ekonomi, pandemi menyebabkan aktivitas perekonomian melambat. Banyak usaha mengalami penurunan pendapatan karena berkurangnya aktivitas masyarakat dan menurunnya daya beli konsumen. Bahkan, beberapa perusahaan terpaksa mengurangi jumlah pekerja atau menghentikan operasional usahanya. Namun, di sisi lain, pandemi juga mendorong perkembangan ekonomi digital. Banyak pelaku usaha mulai memanfaatkan platform daring seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada untuk memasarkan produk serta layanan mereka. Ketiga, pada bidang pendidikan, pandemi mengubah sistem pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran daring. Teknologi menjadi sarana utama dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik karena adanya kendala seperti keterbatasan akses internet, kurangnya fasilitas belajar, dan perbedaan kemampuan dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, pada bidang sosial, pandemi mengubah pola interaksi masyarakat karena adanya pembatasan kegiatan. Masyarakat harus mematuhi berbagai aturan kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Namun, kondisi ini juga mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan teknologi dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, dan melakukan transaksi secara digital. Oke, selanjutnya adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis pandemi COVID-19. Nah, yang pertama itu mengembangkan kapasitas internal dalam penanganan pandemi. Jadi pemerintah itu memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanganan wabah, serta menerapkan berbagai kebijakan seperti PPKM, bantuan sosial, dan vaksinasi untuk mengurangi dampak pandemi. Nah, yang kedua itu mengintegrasikan vaksinasi COVID-19 ke dalam program vaksinasi rutin nasional. Nah, jadi vaksin COVID-19 itu dimasukkan ke dalam program vaksinasi rutin agar masyarakat itu terutama kelompok rentan tetap mendapatkan perlindungan dan kekebalan terhadap virus. Yang ketiga itu meningkatkan surveillance dan deteksi dini penyakit berpotensi wabah. Jadi pemerintah itu melakukan pemantauan penyakit secara berkala dan mengembangkan sistem informasi kesehatan untuk mendeteksi serta mengendalikan wabah lebih cepat. Yang keempat, memperkuat regulasi terkait vaksin, alat diagnosis, dan obat-obatan. Jadi pemerintah itu menyusun kebijakan untuk menjamin ketersediaan vaksin, alat kesehatan, dan obat-obatan sehingga layanan kesehatan tetap berjalan dengan baik setelah pandemi. Yang kelima, melanjutkan komunikasi risiko dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu dilibatkan dalam pengamatan dan pelaporan penyakit
melalui berbagai program kesehatan agar penyebaran penyakit dapat dicegah sejak dini. Yang terakhir itu mendukung penelitian dan pengembangan kesehatan. Jadi pemerintah itu terus mendukung riset terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi wabah di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Secara umum, kebijakan pemerintah dapat dikatakan cukup efektif. Pemerintah menjalankan berbagai program seperti vaksinasi, bantuan sosial, serta penguatan sistem kesehatan untuk mengendalikan penyebaran virus dan membantu pemulihan masyarakat. Program vaksinasi menjadi salah satu kebijakan yang paling berdampak karena mampu meningkatkan kekebalan masyarakat dan menurunkan resiko kasus berat serta kematian akibat COVID-19. Selain itu, bantuan sosial juga membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi selama pandemi. Pemerintah juga memperkuat sistem kesehatan melalui peningkatan pengawasan penyakit, pengembangan vaksin dan obat-obatan, serta dukungan terhadap penelitian kesehatan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti belum meratanya akses layanan kesehatan di berbagai daerah dan masih adanya masyarakat yang kurang memahami pentingnya vaksinasi. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah cukup efektif dalam mengendalikan pandemi dan membantu pemulihan masyarakat. Meskipun masih diperlukan evaluasi dan perbaikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab kenaikan harga BBM akibat konflik Iran dan Amerika Serikat. Yang pertama, ada gangguan pasokan minyak dunia. Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel menimbulkan ancaman terhadap jalur perdagangan minyak global, terutama di Selat Hormuz, yang menjadi jalur sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Kondisi ini menyebabkan harga minyak mentah dunia meningkat dan berdampak pada kenaikan harga BBM di berbagai negara. Selain itu, ketidakstabilan di Timur Tengah juga memicu inflasi dan gejolak ekonomi global. Yang kedua, ada tekanan terhadap nilai tukar mata uang. Kenaikan harga minyak dunia membuat negara mengimpor minyak harus mengeluarkan lebih banyak devisa untuk membeli minyak. Akibatnya, nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar AS melemah, yang dapat meningkatkan inflasi serta mendorong keluarnya modal asing atau capital flight. Selanjutnya ada dampak konflik antara Iran dan Amerika Serikat terhadap perekonomian. Yang pertama, ada resiko ketidakstabilan ekonomi global. Konflik yang meluas di Timur Tengah menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia. Investor menjadi lebih berhati-hati sehingga perdagangan, investasi, dan pasar keuangan global dapat melemah. Yang kedua, ada kenaikan harga minyak dan BBM. Gangguan di Selat Hormuz atau jalur penting pengiriman minyak dunia dapat mengurangi pasokan minyak global. Akibatnya, harga minyak naik yang berpotensi meningkatkan harga BBM dan menambah beban subsidi pemerintah. Yang ketiga, ada inflasi pangan. Naiknya harga energi menyebabkan biaya produksi dan distribusi pangan meningkat. Dampaknya, harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan sayuran ikut naik sehingga daya beli masyarakat menurun. Yang keempat, ada tekanan terhadap anggaran negara. Pemerintah membutuhkan dana lebih besar untuk subsidi energi dan menjaga stabilitas ekonomi. Jika pengeluaran meningkat, pemerintah bisa menambah utang sehingga risiko defisit anggaran menjadi lebih besar. Yang kelima, pelemahan nilai tukar rupiah. Saat kondisi global tidak stabil, investor cenderung memindahkan dananya ke aset yang lebih aman seperti emas. Akibatnya, nilai tukar rupiah dapat melemah dan harga barang impor menjadi lebih mahal. Yang keenam, ada perubahan investasi global. Investor lebih memilih saat aset aman seperti emas dan minyak.
dibandingkan saham. Hal ini dapat menyebabkan pasar saham termasuk di Indonesia menjadi lebih bergejolak. Yang ketujuh, dampak langsung bagi masyarakat. Kenaikan harga BBM, pangan, dan barang impor membuat biaya hidup meningkat. Masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga kondisi ekonomi rumah tangga menjadi lebih berat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga BBM akibat konflik Iran dan Amerika Serikat. Yang pertama, penerapan pola kerja fleksibel, yaitu mengurangi mobilitas kerja sehingga konsumsi BBM berkurang. Yang kedua, percepatan digitalisasi sistem kerja, yaitu membuat pekerjaan lebih efisien dan mengurangi penggunaan energi serta transportasi. Yang ketiga, mengurangi mobilitas dan perjalanan dinas, yaitu menekan penggunaan BBM dari aktivitas perjalanan dinas. Yang keempat, optimalisasi penggunaan transportasi publik, yaitu mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kendaraan pribadi. Yang kelima, penghematan energi secara menyeluruh, yaitu mengurangi konsumsi energi di berbagai sektor untuk menekankan beban BBM. Yang keenam, implementasi biodiesel, yaitu mengurangi ketergantungan pada BBM fosil dengan energi terbarukan. Yang ketujuh, refocusing dan efisiensi anggaran negara, yaitu mengalokasikan anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran. Dan yang kedelapan, peningkatan produktivitas melalui transformasi budaya kerja, yaitu meningkatkan efisiensi kerja agar lebih produktif tanpa boros energi. Selanjutnya, efektivitas kebijakan pemerintah. Yang pertama, penghematan energi, digitalisasi, pengurangan perjalanan dinas, itu cukup efektif menurunkan konsumsi BBM karena aktivitas transportasi dan operasional kantor berkurang. Kedua, optimalisasi transportasi publik, efektif dalam jangka menengah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi meskipun tergantung pada kualitas dan akses transportasi. Yang ketiga, program biodiesel sangat strategis karena mengurangi ketergantungan pada BBM impor dan mendukung energi terbarukan, namun butuh waktu untuk implementasi penuh. Yang keempat, refocusing anggaran dan transformasi budaya kerja, efektif meningkatkan efisiensi belanja negara dan produktivitas sehingga penggunaan energi lebih terkendali. Yang kelima, kendala utama, dampak kebijakan tetap terbatas karena harga BBM sangat dipengaruhi faktor global, konflik geopolitik, dan harga minyak dunia, sehingga kebijakan lebih bersifat meredam dampak bukan menghilangkan krisis. Selanjutnya akan dijelaskan penyebab krisis kemanusiaan dan konflik di Palestina. Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel menjadi penyebab utama terjadinya krisis kemanusiaan di Palestina. Sengketa wilayah, perbedaan kepentingan politik, serta berbagai aksi kekerasan yang terus berlangsung menyebabkan kondisi keamanan tidak stabil. Akibatnya, banyak warga sipil menjadi korban, kehilangan tempat tinggal, dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Selanjutnya, dampak krisis kemanusiaan dan konflik di Palestina. Konflik yang terus berlangsung menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat Palestina. Banyak infrastruktur seperti rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Selain itu, masyarakat kesulitan memperoleh makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Tingkat kemiskinan serta pengangguran meningkat, sementara aktivitas ekonomi dan perdagangan menjadi terganggu sehingga memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. Nah, pemerintah sendiri membuat kebijakan umum mengatasi krisis kemanusiaan dan konflik di Palestina. Pemerintah Palestina berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak serta memulihkan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Selain itu, berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Palang Merah Internasional, dan lembaga kemanusiaan lainnya menyalurkan bantuan berupa makanan,
obat-obatan, tempat tinggal sementara, serta bantuan kemanusiaan lainnya. Upaya diplomasi juga terus dilakukan untuk mendorong terciptanya perdamaian dan mengurangi dampak konflik terhadap masyarakat sipil. Oke, selanjutnya efektivitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Efektivitas kebijakan tersebut cukup baik dalam membantu mengurangi dampak krisis kemanusiaan di Palestina. Bantuan berupa makanan, obat-obatan, tempat tinggal, serta pemulihan layanan kesehatan dan pendidikan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya menyelesaikan konflik karena masih terdapat hambatan seperti kondisi keamanan dan konflik yang terus berlangsung. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu. Sekian, wassalamualaikum.